Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudan Aziz Zaka, Teknologi Pangan. Di sini saya akan membahas eh, produk pangan asinan. Jadi asinan ini itu salah satu olahan sayuran atau buah-buahan yang dikonsumsi dalam keadaan mentah. Jadi biasanya yang dipasarkan itu asinan yang dipasarkan itu berupa buah-buahan atau sayuran yang mentah yang dikasih kuah asinan yang terdiri dari campuran cuka, garam, gula, cabai, dan campuran khas lainnya. Jadi biasanya yang dipasarkan itu ada asinan buah sama asinan sayur. Dan sendiri ini merupakan hidangan yang sehat, ya antimikroba, antioksidan. Asinan ini juga mengandung zat penangkal kanker dan hipertensi, serta membuat awet muda dan bebas kafein. Dan sendiri dibuat dengan cara pengacaran, nah, yaitu melalui proses pengasinan dengan garam atau pengasaman dengan cuka. Jadi asinnya dari asin yang diambil apa ini diambil dari proses pengawetan atau proses fermentasi dengan merendam bahan bakunya yaitu sayurnya itu sendiri di larutan campuran air dan garam. Nah, kemudian nah kemudian bahan baku daripada asinan ini yaitu sayuran atau buah-buahan yang mentah itu harus diperhatikan keamanannya juga. Sayuran mentah itu kerap merupakan populasi tidak yang digunakan dalam proses penanaman. Proses pembuatannya itu yang cepat dan mudah kerap kali sering diabaikan oleh para pembuatnya. Nah, ini ada beberapa SNI dari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat asinan. Kan, cabai merah segar, gula palma, dan garam konsumsi sodium. Kemudian kita masuk ke karakteristik asinan. Asinan ini memiliki rasa yang cenderung asin, segar. Nah, yang dijelaskan tadi asinan itu biasanya kan dijualnya itu di pasar itu dalam bentuk yang dikemas buah yang memiliki buah di luarnya itu. Nah, rasa buahnya ini eh, bisa dibilang sama rasa bahan bakunya ya karena sudah terfermentasi. Jadi yang dijelaskan tadi campuran dari kuah asinan ini dibuat dengan campuran cuka, garam, gula, cabai asam Jawa, dan bumbu yang lainnya. Nah, proses fermentasi asinan ini jadi pada proses perendaman bahan baku pada campuran kuah asinan. Di dalam proses fermentasi ini, jenis bakteri asam laktat yang dibiarkan aktif adalah Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus turmeris, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus pentoacetius. Bakteri yang aktif dalam jumlah besar awal fermentasi yaitu bakteri koliform seperti Aerobacter cloacer yang menghasilkan gas dan asam-asam dan mudah menguap. Kemudian kita masuk ke mikroba patogen yang ada pada asinan ini. Yang pertama ada E. coli. Ya tentu ya E. coli ada pada kerap ada pada asinan ini karena asinan sendiri kan disajikannya biasanya dalam bentuk yang berair berkuah, maka dari itu di asinan sendiri. Terus ada bakteri mikroorganisme Staphylococcus aureus yang ada pada manusia karena asinan tidak terlepas dari pembuatan yang menggunakan sumber daya manusia. Kemudian ada mikroba patogen Salmonella sp. Salmonella sp ini kenapa ada pada asinan? Ada di asinan itu karena bahan bakunya sendiri itu menggunakan sayuran atau buah-buahan yang mentah.
Nah, sayuran dan buah-buahan yang mentah ini biasanya mengandung mikroorganisme atau mikroba seperti Salmonella sp. Kemudian pada salah satu penelitian mengenai asinan, nah, yang berjudul Fermented Food in Health and Disease Perfection, dan jurnal yang berjudul Handbook Fermented Food, bakteri yang dapat bakteri yang dapat digunakan dalam proses fermentasi buah itu membantu fermentasi buah dengan cepat dan memberikan rasa yang unik. Nah, bakteri yang umum digunakan pada proses fermentasi asinan ini, yaitu bakteri asam laktat seperti yang dijelaskan tadi, ada Lactobacillus dan Leuconos. Nah, bakteri asam laktat ini bekerja dengan mengubah gula dalam buah menjadi asam laktat yang memberikan rasa asam pada asinan tersebut. Selain itu, bakteri ini juga dapat menghasilkan senyawa lain yang memberikan aroma dan khas pada asinan buah. Kemudian, proses fermentasi asinan buah ini menggunakan bakteri asam laktat yang biasanya dilakukan dengan cara mencampurkan buah-buahan dengan garam, bahan dengan garam dan bahan-bahan lain, bawang putih, cuka, dan rempah-rempah lain. Kemudian campuran ini dibiarkan mengalami fermentasi selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, eh, fermentasinya ini berlangsung pada proses perendaman si bahan bakunya ini yang berlangsung selama biasanya berhari-hari atau berminggu-minggu. Proses fermentasi selesai, asinan buah akan memiliki rasa yang lebih kompleks, ya, serta lebih awet daripada buah segar. Ya, jelas ya karena mengalami proses fermentasi, yaitu asinan buah yang difermentasi juga diketahui memiliki manfaat dan kesehatan. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.